Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wa la siwa fa syukri lahu subhanahu wa thanai. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu merahmati, selalu memberikan nikmat, selalu memberkahi. Sampai saat ini kita masih sehat, kita masih sempat untuk sama-sama berkumpul di rumah Allah ini, masjid yang kita cintai, Baitur Rahman, rumah Allah yang Maha Pengasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan semacam ini sampai akhir hayat nanti kita pun diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di awal bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan mulia, termasuk daripada 4 bulan haram: Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian terakhir bulan Rajab. 4 bulan yang kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di masa-masa tersebut. 10 awal dari bulan ini juga Allah cantumkan di dalam Al-Quran, dalam sebuah sumpah yang Allah ungkap di awal surah Al-Fajr, wa layalin ashr, dan demi 10 malam. Sebagian pakar tafsir menafsirkan bahwa 10 malam juga tentu termasuk harinya. Itu adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menerangkan di dalam hadis bahwasanya amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang dilakukan pada 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini. Kalau mau puasa, bagus lakukan puasa. Tak mau puasa juga tidak apa-apa, tidak wajib. Tapi sayang kalau tidak dilakukan. Seminim-minimnya bolehlah kita lakukan puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Kalau mau 1 hari saja, karena mungkin aktivitas kita berat, padat, susah untuk puasa, setidaknya jangan kita tinggalkan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yang biasa disebut dengan hari Tasu'a. Yang di hari itu jamaah haji di Makkah sana sedang berwukuf di Arafah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang-panjang langsung saja kita masuk dalam pembahasan fikih yang akan kita bahas. Kemarin sudah kita selesaikan pembahasan kurban mungkin, atau sebelumnya lagi pembahasan yang memang sedang kita urut bersama-sama. Itu adalah masalah fardu atau rukun sholat. Sudah selesai rukun sholat, sudah selesai. Tinggal sekarang kita membahas kesunahan sholat. Nah, kesunahan sholat ini ada 3. Ada sunnah sebelum melakukan sholat, ada sunnah di saat sedang melakukan sholat, ada kesunahan setelah sholat. Jadi ada macam-macam sunnahnya sholat itu. Di dalam sholat itu sendiri banyak macam sunnah. Sampai ada satu kitab khusus khamsumiyah fi sunnah sholat, 500 sunnah sholat. Wah, sampai 500 bisa.
Itu di dalam sholatnya. Tapi sebelum kita bahas sunnah di dalam sholat, itu ada kesunahan yang juga bagus kalau kita lakukan sebelum kita mulai sholat. Nanti setelah sholat pun juga ada kesunahan, di antaranya baca zikir itu yang wali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kita mengada-ada, tapi memang ada anjurannya dari sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kesunahan sebelum sholat itu ada yang namanya adzan. Sebelum sholat dilakukan sunnah adzan. Apa hukumnya? Khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan adzan itu adalah fardu kifayah, Pak. Walaupun bukan pendapat terkuat di dalam mazhab kita, tapi ada yang bilang fardu kifayah. Artinya apa? Jikalau di sebuah wilayah tak ada kumandang adzan ketika masuk waktu sholat, semua orang yang tinggal di situ berdosa. Bahkan lebih parah, Pak, dinyatakan mereka itu harus diingatkan. Kalau tak nurut diperangi sampai mereka mau mengumandangkan adzan setiap tiba waktu sholat, sampai segitunya. Saking adzan ini adalah hal yang sangat penting. Ini pendapat yang kita sebutkan pertama, memang bukan pendapat terkuat. Pendapat terkuat mengungkap bahwa hukum adzan bukan fardu kifayah, melainkan sunnah muakkadah. Kesunahan atau sunnah kifayah, sunnah yang jikalau sudah ada yang melakukannya, maka cukuplah itu sebagai perwakilan dari yang lainnya. Sunnah kifayah sama seperti apa? Sama seperti pelaksanaan kurban, itu sunnah kifayah juga. Ada lagi Pak, sunnah kifayah nyawa buang bersih. Iya, haji, alhamdulillah, puji kawan teh. Kita sunnah jawab dah, sunnah jawab. Tapi kesunahannya sunnah kifayah. Artinya kalau ada satu saja menjawab, ya rahmatullah misalnya, maka sudah cukup dia perwakilan dari kita. Tidak perlu kita nak nimbali lagi. Itu. Terus diantaranya adalah menjawab salam kalau kita sedang beramai-ramai, di nongkrong sama teman atau di rumah teman kita ramai-ramai, si kok kawan baru nyusul, oh iya benar, assalamualaikum. Nah, kita jawab bareng-bareng semua boleh. Tapi kalau mau satu saja yang jawab, itu pun sudah cukup. Kalau tidak ada yang jawab sama sekali, dosa semua. Kenapa? Hukumnya fardu kifayah. Termasuk yang hukumnya fardu kifayah yang sedang kita bahas ini adzan. Kalau di sebuah tempat tak ada yang memandangkan adzan, semuanya berdosa. Waliyadzubillah. Dulu sejarah adzan ini baru pertama kali mulai dikumandangkan itu tentu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu bukan di masa-masa Nabi sedang di Makkah. Dan mungkin di Makkah mau adzan itu, mau baca Quran saja didengar orang lain Pak, diributin, tidak diperkenankan. Sampai Rasulullah itu curhat kepada sebagian orang yang sedang beliau dakwahi, kaumku mencegahku untuk menggemakan lantunan Al-Quran. Itu kira-kira bahasa yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boro-boro mau adzan. Jadi di Madinah itu saat umat Islam sudah bebas mengekspresikan ibadah mereka, sudah bebas beragama, sudah aman, nyaman dan tentram untuk beribadah. Baru ada waktu itu Rasulullah mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, minta pendapat. Sepertinya kita butuh ada penanda kalau waktu sholat sudah tiba, biar bisa serentak kita kumpul semua lakukan sholat berjamaah. Macam-macam pendapat keluar Pak. Ada yang bilang begini saja ya Rasulullah, kita nyalakan api di atas bukit. Kalau kita semua udah lihat bukit itu ada nyala apinya, itu tanda waktu sholat sudah masuk, kita kumpul semua sholat. Satu hari dimakan dinyalakan api.
Akhirnya kata Rasulullah, "Ah, itu seperti Majusi. Tidak mungkin kita menyerupai mereka." Kemudian ada pula pendapat berikutnya, kalau begitu ya Rasulullah, kita pakai suara saja, suara lonceng. Kalau kita dengar suara gema lonceng, artinya panggilan untuk sholat sudah ada. Nabi jawab, seperti Nasrani, tidak mungkin kita menyerupai mereka. Kemudian muncullah pendapat ketiga, bagaimana kalau pakai trompet saja ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau pakai trompet, ya orang Yahudi, tidak mungkin kita menyerupai mereka. Lantas bagaimana? Mentok Pak, tidak dapat solusi. Akhirnya di malam harinya ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid al-Ansari, beliau orang Madinah asli. Malam-malam itu beliau mimpi sedang tawaf di Ka'bah. Ternyata di depannya juga ada satu orang tawaf juga. Dalam mimpinya itu yang beliau lihat, orang yang di depannya tadi pegang lonceng. Beliau katakan ke orang itu, saudara, bolehkah aku pinjam loncengmu? Atau aku beli loncengmu? Orang itu jawab, untuk apa kamu lonceng? Dijawab oleh Abdullah bin Zaid, untuk tanda waktu sholat kaumku, umat Islam. Kata orang tadi, jangan pakai ini. Apakah kamu mau saya ajarkan yang lebih baik dari ini? Abdullah bin Zaid jawab, iya, kalau memang ada boleh ajarkan kepadaku. Apa itu? Aku akan dengar. Barulah orang tadi bilang aku, kalau sudah tiba waktu azan, maka ucapkanlah kalimat berikut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus sampai la ilaha illallah. Kumandangkan ini saat tiba waktu azan, sewaktu sholat, sebagai tanda bahwa waktu sholat sudah tiba. Nah, setelahnya dilanjutkan Pak oleh orang tadi, lafaz apa? Lafaz iqamah. Dalam mimpi itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bangun tidur, Abdullah bin Zaid lapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya mimpi. Mimpi apa? Kata Nabi. Diceritakan. Alhamdulillah, kata Nabi, ini adalah mimpi yang benar dari Allah, bukan bunga tidur, apalagi was-was bisikan syaitan. Mimpi itu kadang-kadang macam-macam. Kadang bunga tidur, terlalu banyak yang difikirkan di siang hari, malam-malam membawa mimpi. Boleh jadi bisikan syaitan untuk mengelabui kita, atau boleh jadi yang paling bagus itu adalah ilham yang Allah berikan kepada kita. Ini ilham, ini ru'yah hak, mimpi yang benar, kata Nabi. Kalau begitu, kau ajarkan kalimat ini kepada Abdullah bin Mas'ud, biarkan dia yang nanti mengumandangkannya. Fa innahu anda sautan minka, kata Nabi. Karena Abdullah bin Mas'ud suaranya lebih lantang ketimbang kamu. Akhirnya sudah Abdullah bin Mas'ud adzan Pak. Saat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adzan, Sayyidina Umar bin Khattab dari rumah Pak dengar. Langsung beliau bergegas ke masjid menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, ini kalimat dari mana? Abdullah bin Zaid mimpi semalam. Aku juga demi Allah semalam mimpi kayak ini. Semalam aku mimpi. Diajarkan oleh seorang laki-laki kalimat-kalimat ini. Alhamdulillah, kata Nabi, penguat bahwa benar mimpi Abdullah bin Zaid adalah mimpi yang asalnya dari Allah sebagai petunjuk bagi kita. Luar biasa. Jadi yang menjadi muazzin resminya Rasulullah itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Terus ada satu lagi Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Bukan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, maaf, Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, bukan Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Bilal ibn Rabah
satu lagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, satu lagi juga di beberapa kali saja kesempatan juga pernah azan. Itu yang mimpi dari Sayyidina Abdullah bin Zaid. Itulah sejarah awal mula seperti apa Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan petunjuk seperti apa mereka mesti mengekspresikan cara untuk memanggil orang-orang untuk sholat. Muadzin ini, sebelum kita bahas hukum adzan itu, muadzin ini hebat Pak, hebat. Dalam hadis kalau seorang muadzin itu sedang mengumandangkan adzannya, pintu langit terbuka. Itulah ketika Sayyidina Bilal bin Rabah pertama kali memandangkan adzan. Saat itu para sahabat yang ada di Madinah mendengar suara seperti benda jatuh dari langit, keras Pak. Entah suara apa itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tanya ke Nabi, ya Rasulullah, itu suara apa? Itu suara pintu langit dibuka, kata Nabi. Karena untuk menyambut dan menyemarakkan adzan pertama yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya, apakah ini khusus untuk adzannya Bilal saja? Nabi menjawab tidak, tapi untuk semua orang yang mengumandangkan adzan ketika itu pintu langit akan selalu terbuka. Habis adzan kita doa, pintu langit terbuka. Manfaatkan itu momen. Doakan apa yang kita ingin panjatkan, insyaallah makbul. Luar biasa. Seorang muadzin juga itu pahalanya besar. Dalam riwayat hadis Nabi mengatakan seorang muadzin nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dengan para syuhada. Ada seorang sahabat yang memang tidak bermukim di Makkah menjumpai Nabi bertanya, ya Rasulullah, coba ajarkan kepada saya sebuah amalan yang jikalau saya melaziminya, saya merutininya, saya bisa dengan mudah masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi? Kalau begitu jadilah kau muadzin di tempatmu. Jadilah engkau muadzin, jadi tukang adzan di tempatmu. Insyaallah engkau akan masuk ke dalam surga karena amalan itu. Masya Allah. Jadi adzan ini adalah profesi VIP Pak sebenarnya, tapi kadang-kadang tukang adzan dipandang sebelah mata. Nanti di akhirat diangkat pala dari tukang adzan. Mulia diangkat oleh Allah derajat. Kita nengoknya ini coklat dulu. Iya. Banyak profesi yang kadang-kadang dipandang sebelah mata ya. Berbon dia tentang PNS 10 kali lipat gaji. Begitu ya, terus berbon tidak mulia. Tidak, berbon itu yang mulia. Halal. Dari situ halal. Terus belum lagi pahalanya besar. Allah cinta kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sekilas daripada fadilah-fadilah dan sejarah mengenai adzan yang kita kira cukuplah untuk disebut di awal ini. Kemudian kita akan melanjutkan hukum dan segala pernak-pernik yang ada di dalam masalah adzan. Ada kitab yang saya bawa namanya kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dengan syarahnya kitab Busrul Karim, tapi mungkin yang akan kita fokuskan untuk dibaca itu matanya yang bernama Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Yustahabul adzanu wal iqamatu lil maktubah. Adzan itu disunnahkan, qomat pun juga sama disunnahkan. Lil maktubati untuk tiap-tiap sholat fardu. Untuk tiap-tiap sholat fardu itu dianjurkan. Adzan ini hukumnya sunnah. Lirrijal, lirrajuli walau munfaridan. Sunnahnya dikumandangkan oleh laki-laki. Perempuan minggir lebih tahu. Tidak boleh adzan perempuan. Tidak boleh apa tidak sunnah? Tidak boleh Pak, bukan tidak sunnah Pak. Jadi adzan itu dianjurkan dan disunnahkan. Melaksanakannya hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan berarti sudah meninggalkan fardu kifayah. Begitu. Ya, jadi kalau tidak adzan di semua tempat tidak ada adzannya berarti tempat tersebut sudah teledor karena telah meninggalkan fardu kifayah. Yang melakukannya itu disunnahkan atau sudah melakukan fardu kifayah gitu ya. Nah, kalau
Itu adalah adzan yang paling penting. Kedua adzan itu 3 macam soalnya. Pertama adzanul i'lam, adzan untuk memberitahu masyarakat setempat bahwa waktu sholat sudah tiba. Nah ini yang fardu kifayah Pak hukumnya. Ini yang fardu kifayah. Adapun yang lain-lain yang bukan di masjid maksudnya, itu sunnah juga tetap. Mau sholat berjamaah di rumah, sunnah tidak pakai adzan. Pakai adzan sunnah, jangan keluar-keluar. Jangan teriak-teriak, kayak cuma kita buka musola di rumah. Kalau lagi acara beda begini. Aduh adzan di rumah kamu, buka masjid atau tidak? Kan sunnah. Mau berjamaah itu hukumnya sunnah kita itu adzan. Jadi ya adzan kan baik, tidak segitunya juga. Nah, itu hanya tugas adzan yang di masjid itu di awal waktu harus. Itu adalah yang mewakili semua orang untuk menunaikan fardu kifayah itu. Selainnya hukumnya tetap disunnahkan, yustahab, disunnahkan untuk laki-laki walau munfaridan, walaupun sholat sendiri. Nanti kita jelaskan 3 tipe adzan. Intinya sunnah dilakukannya oleh laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan bukan hanya tak sunnah, justru hukumnya haram. Kenapa? Tasyabbuh lirrajul atau tasyabbuh birrajul. Karena adzan itu adalah tugas khusus laki-laki. Kalau ada wanita menggantikan laki-laki untuk kumandangkan adzan, maka dia telah menyerupai laki-laki. Makanya hukumnya diharamkan. Jadi laki-laki menyerupai perempuan hukumnya haram. Perempuan menyerupai laki-laki hukumnya juga haram. Baik dari segi gaya pakaian atau perlakuan, termasuk bahkan adzan. Adzan itu hanya laki-laki saja, perempuan tidak boleh. Nah kalau qomat boleh perempuan, itu pun dengan syaratnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adzan ada 3 tipe. Pertama adalah adzanul i'lam, adzan untuk memberitahu kepada masyarakat setempat bahwa waktu sholat sudah tiba. Itulah yang dikumandangkan di masjid dan di musola di awal waktu. Jangan sampai kita muadzin di masjid, muadzin di musola, bikin orang bingung. Ngapa 15 menit setelah adzan baru dia adzan? No. Bingung. Lah dengar dari sana adzan, sholat lah ibu itu di rumahnya. Lah kalau sholat dengar adzan lagi, nah kau baru adzan lagi. Kalau adzan di baru berarti yang tadi salah. Aku udah sholat, dah salah berarti. Aku sholatnya sebelum waktu, bikin orang bingung. Jadi adzanul i'lam ini adalah adzan yang fungsinya untuk memberitahu masyarakat setempat bahwa waktu sholat sudah tiba. Harus dilakukan tepat di awal waktu. Kalau tidak, apa dampaknya? Bikin orang bingung. Dan adzan yang inilah yang menggugurkan ke fardu kifayahan atau fardu kifayah tadi digugurkan dengan ini. Dia mewakili semua untuk pelaksanaannya. Ini bawa beban banyak, Pak. Makanya pahalanya besar sekali ya. Bawa beban banyak, sebab kalau dia tak lakukan, tak ada pula yang menggantikan, semuanya akan berdosa. Ini pertama adzanul i'lam yang biasanya itulah juga digunakan untuk memanggil masyarakat setempat untuk ayo ke masjid. Kita berjamaah. Setelahnya mulai orang udah mulai kumpul. Kira-kira setelah adzannya selesai 5 menit atau 10 menit itu baru qomat pulau. Di antara jeda waktu itu bisa apa? Lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qabliyah atau zikir, tilawatul Quran, istighfar, bebas lah pokoknya. Nunggu waktu jamaah dilakukan. Nah ini adalah adzan yang pertama. Ada lagi adzan dengan tipe kedua, Pak. Ini bukan adzan untuk memberitahu masyarakat setempat bahwa waktu sholat sudah tiba, tidak. Kalau yang tadi itu untuk menunjukkan sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya adzan itu disampaikan. Makanya pakai mikrofon. Tawanya jangan taruh di luar deh, taruh tinggi. Bukan cuma mikrofon luar kita nyalakan, tawanya taruh di menara tinggi-tinggi biar jangkauan lebih jauh. Harus begitu memang, harus begitu.
harus lebih semaksimal mungkin diupayakan biar banyak yang nyadar bahwa waktu sholat sudah tiba. Kalau yang kedua namanya adzanul jamaah, adzan untuk pelaksanaan sholat berjamaah. Tidak harus di awal waktu Pak, model kita tadi misal kita tahlil dulu habis maghrib sampai tahlilnya selesai, ada ruahan kan mungkin atau ada yang wafat, terus kita ke masjid, udah jamaah masjid udah kelar, udah bubar. Pas kita adzan masih di sana tadi, pas waktu adzan kita masih di sana. Jadi pas kita ke masjid udah kelar jamaahnya. Kita jamaah lagi, yuk sholat berjamaah. Itu adzan lagi tidak disunahkan. Adzan karena disunahkan juga adzan itu untuk pelaksanaan sholat berjamaah. Tapi ingat jangan pakai mikrofon lagi. Jangan pakai mikrofon lagi. Ya sudah adzan sunah mana? Tapi dia segi ngomong ya sudah hidupkan adzan lagi. Kacau kan? Iya kacau berarti. Kacau kalau sudah pakai mikrofon lagi itu tidak boleh. Kenapa? Bikin orang bingung. Juga bikin kegaduhan itu. Yang adzan tadi ngerasa Aisyah tak sampai adzan. Yang imam itu Aisyah tak sampai jemaah yang aku imam itu. Ngapa pakai ulang lagi chaos besok ribut. Ya. Jadi adzannya seperti apa? Disunahkan adzannya dikeraskan sedikit saja. Sekiranya jamaah yang bakal ikut dengan kita itu bisa mendengar walaupun hanya satu orang di antara mereka yang dengar. Si isonya butuh kalau lagi. Si kok ada dekat kita udah apa? Ayo sih dengarkan adzannya. Biar kesunahannya sah, pelaksanaan sunnahnya dianggap memang begitu. Jadi minimal ada orang yang bakal lakukan sholat bersama kita, satu saja cukup untuk mendengarkan adzan yang kita lantunkan pelan-pelan pakai. Tidak pakai mikrofon, pelan-pelan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singkat juga dah. Tidak harus adzan seperti adzan yang di awal waktu itu. Yang penting lafadznya dibaca semua sampai akhir dan didengarkan minimal satu orang calon makmum atau yang mau berjamaah bareng kita itu. Seperti itu adzan jamaah disunahkan. Atau kita nak sholat di rumah sama istri Pak, sunnah ada adzan, sunnah. Jangan kita anggap tidak sunnah. Adzan itu hanya di masjid saja di awal waktu, tidak. Untuk setiap pelaksanaan sholat fardu itu sunnah adzan. Bahkan sholat sendirian juga sunnah adzan. Ini mau berjamaah yang kita bahas ya. Adzan kedua, ini adzan dengan tipe kedua, adzan untuk pelaksanaan sholat berjamaah. Bu, yuk sholat kita berjamaah, capnya di masjid apa lagi? Kayak subuh telan bangun terdengar udah Ustaz Jondi sudah Allahumma hdina fi man hadait. Kita baru bangun udah sempat sudah sholat sama istri subuh di rumah. Yuk kita sholat. Bini kita lagi wudhu kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bingung bini kita. Apa pakai azan kita? Nggak pakai azan. Ibu udah tahu sunnah untuk pelaksanaan jamaah. Itu hukumnya sunnah kita adzan. Tidak harus dengar orang lain kecuali yang bakal ikut jamaah saja. Walaupun satu orang dari mereka yang dengar sudah cukup, berpahala itu. Namanya sunnah dikerjakan berpahala. Habisnya qomat. Biasa kita kan qomat jamaah di rumah. Qomat. Adzan itu sunnah sebenarnya. Nah, terus yang ketiga adalah adzanul munfarid. Adzan orang yang mau sholat sendiri terdata juga sunnah. Ini kalimatnya walaupun faridan, walaupun dia mau sholatnya sendirian. Nah adzan tipe ketiga ini Pak untuk kita dewek Pak. Jadi nanti volume suaranya cukup kita yang dengar, tidak dianjurkan memperdengarkan orang lain. Jadi berantai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan gaya singkat seperti itu dapat. Nah, seperti itu. Itu disunahkan jadi nak sholat dewek adzan dulu. Nah, walau sami'al adzan, walaupun dia tadi sudah mendengar adzan. Tadi adzan di masjid sudah dengar, sekarang mau sholat sendirian atau mau sholat berjamaah, perlu adzan lagi tidak? Apakah kurang adzan pertama
yang di masjid itu mewakili dari adzan sholat kita ini? Iya, tidak mewakili dia. Itu adzan untuk memberitahu masyarakat sekitar adzan sudah tiba, sekaligus adzan untuk jamaah pertama di masjid. Kalau jamaah kedua mau nyusul, misal kayak jamaah tahlil telat tadi datang, itu adzan lagi yang tadi tidak mewakili tidak. Apalagi mau sendirian kita sholat, adzan lagi, karena adzan yang kita dengar sebelumnya itu tidak mewakili kesunahan yang dikaitkan dengan sholat kita. Walau sami'al adzan, walaupun dia sudah dengar adzan, itu tidak mewakili sholatnya dia. Wal jama'atin tsaniyatin, dan juga walaupun untuk sholat jamaah yang kedua yang sudah kita paparkan tadi ya. Wal fa'idatin, bahkan untuk sholat yang sifatnya qadhaan juga sunnah. Mau sholat wajib, tapi wajibnya ini bukan adaan, qadha. Sunnah juga ada adaan, sama sunnah juga. Sunnah juga. Fa in ijtama'a fawaid aw jama'a taqdiman aw ta'khiran adzana lil ula wahdaha. Kalau sholat wajib yang akan kita lakukan itu bukan satu saja Pak, tapi beberapa. Apa contohnya? Sholat qadha itu ada banyak ketinggal pernah. Aku nak qadha semua. Berapa total? 5 sholat. Nak aku qadha satu waktu, boleh tak? Lah jelas boleh. Tidak apa-apa. Apalagi kalau ternyata sholat yang tertinggal itu dengan sengaja pernah ditinggalkan mungkin di masa muda, harus secepatnya diselesaikan. Berapa sholatnya? 5 dari subuh sampai isya. Sunnah adzan berapa kali? 1 kali saja sebelum pelaksanaan sholat pertama. Tidak perlu setiap sholat 1 adzan, tidak. Cukup 1 kali adzan di awal untuk pelaksanaan sunnah. Habisnya sholatlah fardu pertama, lanjut kedua, qadha ketiga, qadha keempat, dan qadha kelima. Cukup. Jangan adzan tiap waktu, tidak dianjurkan tidak. Nah, terus sama seperti itu juga adalah jamak Pak. Bukan sholat qadha, bukan, tapi sholatnya ganda. Apa contohnya? Penjamakan sholat. Mau takdim, mau takhir, ya sama. Kalau takdim berarti sholat dhuhr gabung dengan asar, maju asarnya di waktu dhuhr. Atau maghrib dengan isya, isyanya di waktu maghrib. Atau ditakhir, sholat dhuhrnya diujungkan bareng waktu asar. Atau takhir maghrib isya, maghribnya dilakukan di waktu isya. Jadi 2 sholat yang kita lakukan. Ada tak sunnah? Berapa kali? 2 kali kan? Tidak, cukup 1 saja. Begitu. Wa tustahabbul iqamatu wahdaha lil mar'ah. Nah, kalau wanita cukup qomat saja, tidak usah adzan. Bahkan kalau dia adzan hukumnya haram. Apa alasannya? Tasyabbuh bir rijal, menyerupai laki-laki, karena itu hanya tugas yang Allah berikan kepada laki-laki saja, perempuan tak. Tapi kalau nak qomat silakan, sunnah dia. Sunnah wanita misal, tapi tidak ada laki-laki baik. Kalau ada yang laki-laki yang qomat. Kayak kita di rumah ada saudari kita perempuan, misal anak kita perempuan, mungkin istri kita ada di situ naik ke sholat. Kita yang imam, misal makmum semua perempuan. Qomat apa makmum? Jangan makmum. Nah, makmumnya perempuan semua. Lah, kan boleh perempuan qomat kalau tidak ada laki-laki. Kalau ada laki-laki, maka yang qomat adalah laki-laki. Kita yang imam, kita qomat juga, orang ada apa-apa. Lebih banyak pahalanya. Bahkan adzan kita, qomat kita, imam kita juga Pak. Itu lebih besar lagi pahalanya. Iya, lebih besar pahalanya. Kayak model subuh mungkin lagi hujan, hujan ini, udah juga 10. Kita nih yang megang kunci, pakai jas hujan, pakai payung maksimal lah, biar tidak basah, biar sholat tetap nyaman, tenang, tidak kedinginan. Nyampe di masjid tidak ada yang nomor, nah sudahlah. Sampai waktu adzan, kita azan, kelar azan nih kok tidak ada, hujannya masih hujan terus, tidak bakalan yang datang. Lanjut qomat Pak gitu. Habis qomat kita pun ngimam, tapi makmum kan dewean sendiri kita sholat. Tidak apa-apa. Kita yang qomat, kita yang azan, kita yang tidak ada ngimam, kita makmum ya. Kita sholat sendirian. Tidak apa-apa, borongan, tidak jadi masalah. Nah, jadi wanita hanya dianjurkan untuk qomat saja. Itu pun kalau tidak ada laki-laki. Kalau ada laki-laki ya si laki-laki tadi. Nah,
begitu. Kalau mereka hanya wanita yang ada 4 orang mau sholat berjamaah semuanya wanita, ya salah satu kaum, salah satu dari mereka. Wa yuqala fi sholati masnunati jama'atan, as-sholatu jami'atun. Kalau sholatnya sholat sunnah jamaatan yang dilakukan secara berjamaah, pakai azan dah. Sudah kita jelaskan tadi di awal bahwa azan hanya untuk sholat fardu dan dilakukan oleh perempuan. Maaf, hanya dilakukan oleh laki-laki. Salah sebut. Itu sholat fardu saja. Jadi kalau sholat sunnah tidak usah pakai azan. Nah tapi masalahnya kalau sholat sunnah ini berjamaah kita kan harus ada pengumuman setidaknya. Masa pengumumannya ayo sholat sunnahnya nanti mulai beda asik, tidak sakralnya kita punya agama. Ayo bapak-bapak ibu-ibu sholat sunnah tasbih sudah akan dimulai, ayo rapat masuknya. Itu kayaknya kurang bagus. Agama kita nih Pak, aturannya segala sesuatu itu untuk pemberitahuan itu biasanya dalam ritual ibadah pakai zikir semua Pak. Pakai zikir biasanya. Ya. Makanya di sini jelaskan wa ayyaqula fi shalat wa ayyaqala fi sholati masnunati jama'atan ghairul janazah as-sholatu jami'ah. Kalau sholatnya sholat sunnah yang akan dilakukan secara berjamaah, maka yang diteriakkan itu bukan adzan, bukan, tapi as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Biasa dilanjut dengan apa? Rahimakumullah, as-sholatu la ilaha illallah. Biasa ada yang kayak gitu ya. Di sini di matan disebut as-sholatu jami'ah. Sholat berjamaah akan dilakukan. Bahasa Arabnya as-sholatu jami'atun. Itu selain sholat jenazah ya. Selain sholat jenazah. Contoh apa? Sholat Aid. Sholat Aid itu sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah dianjurkan memang ya. Terus kusuf. Kusuf ini matahari, gerhana matahari. Termasuk gerhana rembulan juga berjamaah dianjurkan. Kalau tasbih tidak dianjurkan berjamaah. Tapi tetap boleh, bukan tidak boleh. Kayak tahajud lagi qiyamul lail 10 malam akhir Ramadan. Itu ada tahajud bersama berjamaah gitu. Dia juga tidak disunnahkan. Tapi kalau mau dijamaahkan apa? Tidak masalah. Faedahnya kok setidaknya Pak bikin semangat. Kalau dewean apalagi tasbih, sholat tasbih banyak. Kalau sendirian apalagi kita tidak familiar ya, bisa salah praktek. Jadi itu fungsinya, tidak apa-apa. Ala kulli hal, jadi termasuk sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah istisqa. Doa meminta hujan kepada Allah melalui sholat. Wa witru Ramadan, sholat witir di bulan Ramadan dianjurkan berjamaah, di luar Ramadan tidak. Wa kata janazah lam yakun ma'aha ahadun aw zadu bidzalika as-salatu jami'ah bi raf'iha hayya aw halimu ila as-salat. As-salatu rahimakumullah. Nah, ada di sini yang biasa kita pakai Pak. Di antara kalimat yang boleh kita gunakan adalah as-salatu rahimakumullah. Salat, ayo salat. Semoga Allah merahmati kalian, itu artinya. Nah, ada doanya intinya ya. Atau lagi rahimakumullahnya diganti athabakumullah. Makanya dalam salat tarawih salat tarawih, salat jami'atan, rahimakumullah atau athabakumullah boleh semua. Itu untuk sholat sunnah, bukan pakai adzan, bukan. Pakai lafaz-lafaz seperti itu saja. Nah, karena waktu adzan sudah tiba, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf Bapak tidak bisa ikut jamaah di sini ya. Ada lanjut kajian lagi, harus cepat jalan. Kalau ikut sholat sini jemaah sama bubar kayaknya. Dikira kita datang. Harap-harap. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian seputar masalah adzan pada perjumpaan yang akan datang. Masih banyak Pak maklumat masalah adzan nih. Banyak anak-anak adzan yang belum. Ya, terus adzan itu harus wudu atau tidak? Sunnah ngadep kiblat atau beda? Terus pelafalannya seperti apa? Adzan-adzan yang makruh itu seperti apa? Intinya insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Ada mana pun laku, maafkan kalau ada salah-salah kata kepada Allah, maka mohon ampun.
Hadza ma naqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahmuma. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa li asatidatina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.